Salah satunya adalah standing position daripada Indonesia dalam hal ini tentunya pemerintah Indonesia ya terhadap nuklir itu sendiri. Lantas yang kedua acceptance daripada publik dan yang ketiga perlu dibentuknya NEPIO tadi. Jadi itu merupakan hal-hal yang harus ditempuh. Nah, kalau kita berbicara standing position, sebetulnya yang dibicarakan oleh Pak Sugeng tadi dan apa yang didiskusikan di dalam DEN, termasuk merevisi RUEN, ya, lantas menjelaskan kembali bahwa di dalam CAN itu nuklir menjadi viable option, ya, instead of last option, karena di pasal penjelasannya disebutkan apabila keadaan mendesak itu bisa dilakukan. Kita coba meretrieve back, Pak. Kebetulan di periode yang lalu, Pak Sugeng di Komisi 7, itu ada hasil kesimpulan rapat, Pak, bahwa Komisi 7 mendesak Menteri SDM ya untuk melakukan kajian terhadap nuklir, bahkan melakukan FGD, Pak. Sekarang lebih maju lagi, mau dimasukkan di dalam Undang-Undang EBT, RUU EBT. Berarti kan sudah ada proses politik yang ada di parlemen yang mengarah ke dalam nuklir tersebut ya untuk mengkomersialize menjadi kekuatan daripada pembangkit yang ada di Indonesia di dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik secara nasional. Jadi kalau kita melihat langkah-langkah itu sudah ada. Nah, bahkan ya kalau kita melihat Perpres yang baru ya Perpres tahun 2020 kalau nggak salah bulan Juli di tahun 2020 itu sudah dimasukkan di dalam RPJPMN. Jadi antara tahun 2019 hingga tahun 2024 ya bahkan di situ sudah diminta supaya Batan melakukan kajian dan juga daerah mana yang nanti akan dimungkinkan untuk dikembangkan itu sudah ada progresnya di sana. Jadi secara hukum dan juga secara perencanaan yang ada di dalam nasional dalam hal ini adalah RPJPMN itu sudah dimasukkan. Ini juga akan menunjukkan bahwa standing position Indonesia sudah mulai maju ke arah yang lebih serius terhadap pembangunan nuklir. Dan mesti diingat ya Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya peraturan IAEA itu sebetulnya sifatnya peraturan yang bisa diikuti bisa juga tidak. Jadi negara seperti UAE mereka tidak pakai urutan-urutan sebagai IEA yang katakan begitu standing position daripada negaranya membutuhkan dia bangun saja. Bahkan dia bisa lebih cepat. Indonesia dalam hal ini karena kita berhati-hati sehingga semua requirement dari IEA itu coba di-comply. Maka dari 19, 16 sudah comply. Tinggal di 3 item terakhir ini insya Allah akan melengkapi daripada peraturan IAEA tersebut. Gitu. Oke, Indonesia hanya semata-mata lebih berhati-hati Pak Satya Widya Yuda ya. Kita beralih ke Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Sugeng. Untuk kedepannya dalam waktu dekat ini upaya apa lagi yang akan dilakukan DPR untuk segera mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik, Pak Sugeng? Jadi begini, bahwa kita semuanya sudah ini bukan pilihan ya, tetapi adalah sebuah kondisio sine qua non, adalah sebuah keharusan. Bahkan boleh dikatakan inilah satu-satunya jalan untuk kita lolos misalnya ke depan dari setelah pasca COVID untuk bangkit memerlukan investasi, foreign direct investment dan sebagainya, yakni dengan energi baru terbarukan. Jadi ini sudah menjadi karena apa? Fosil memang sudah menjadi masalah. Sekali lagi fosil sudah menjadi masalah, baik minyak, gas maupun batu bara. Nah, maka kita ke depan adalah energi baru terbarukan. Nah, nuklir adalah salah satu energi, yakni energi kategorikan adalah energi baru. Maka dari itu kita akan terus mendorong bagaimana semacam ekosistem terbentuk sedemikian rupa yang diawali dari policy dasar kita yakni tentang undang-undang energi baru terbarukan. Nanti akan segera ada titik turunan-turunan selanjutnya melalui perundangan-perundangan yang lebih lanjut. Saya kira kita semuanya sepakat seluruh potensi kita gelar opsi untuk kita menjadi pilihan kita. Mengingat apa? Ya, kita memerlukan kehandalan energi ke depan. Salah satu EBT, yang lain adalah intermitensi. Salah satu kelebihan nuklir adalah dia adalah bisa 24 jam full operasi sehingga bisa menjadi base load dalam hal kelistrikan. Dan ini menjadi yang diperlukan juga di
sistem kelistrikan kita. Nah, untuk itu maka berbagai upaya harus dilakukan. DPR dalam tugas dan fungsinya yakni legislasi, budgeting dan pengawasan. Kita juga tambahin satu fungsi, yaitu fungsi problem solving. Problem solving apa? Yakni menghubungkan berbagai pihak yang memang berinisiatif untuk baik itu meneliti, membuat modeling, segala aplikasi sampai tingkat hilirisasi industri, itu adalah kami terus menjembatani. Sehingga kami banyak bicara juga dengan berbagai pemangku kepentingan, baik kampus maupun juga LSM, masyarakat, pegiat lingkungan, dan bahkan juga para industrialis gitu ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.